Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim wa ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fi aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat As-Sanabil TV yang dirahmati Allah dan siswa sekolah tafsir Al-Quran As-Nabil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah. Salam salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut selamat beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada 5 kriteria orang-orang yang akan sedang dicintai dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila orang memenuhi 5 kriteria itu, orang tadi insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama, ciri orang yang dikasih Allah itu adalah takwa kepada Allah, lahir dan batin, sendiri ataupun di tengah orang banyak. Takwa kepada Allah, lahir dan batin, sendiri ataupun di tengah orang banyak. Sebab ada aja orangnya lahirnya takwa, batinnya belum tentu. Atau orang kayaknya yang penting batinnya, lahirnya biar aja iblis, hatinya malaikat. Tidak mungkin juga. Dan juga untuk memelihara takwa ini, ada orang ketika sendirian dia bisa taat kepada Allah, tetapi nanti ternyata ketika dia bertemu dengan teman masa lalunya, maka hilanglah ketakwaan itu. Atau sebaliknya, kalau ini bakawan, dia mudah ibadah kepada Allah, pergi ke majelis taklim bersama-sama, tapi ketika kesendirian, maka sifat aslinya juga muncul. Maka itu yang diinginkan. Pemirsa rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memperoleh kasih sayang Allah itu dia mengamalkan dan memelihara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memelihara, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya pasti kalian akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pemirsa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini rawahul Muslim ya. Rawahul Muslim yang dikutip Islam. Dalam riwayat Bukhari, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ada sedikit berbeda letter-letternya, tapi makna sama. Barang siapa yang pertama, barang siapa menghidupkan sunnahku. Yang kedua dalam Bukhari, barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, masuk surga bersama. Nah, ini yang kedua tadi, mengamalkan sunnah Rasulullah. Ada istilah sunnah itu kalau dalam ilmu hadis ya kan, sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, dan hamiyah. Tapi dalam segi praktik ada sunnah surah, sirah, dan sarirah. Nah itu. Baik pemirsa sahabat TV As-Nabil ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu syarat kriteria orang dicintai Allah itu adalah dia tidak terkesan, tidak terpengaruh oleh orang lain selama di dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan sunnah Nabi. Apakah orang itu senang ataupun benci? Ketika disenangi dia tidak lupa daratan, ketika dibenci dia tidak menghentikan ketaatannya kepada Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ini adalah Yang keempat ya, dia
ridha terhadap hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap hukum dan ketetapan Allah. Datangnya perintah Allah tidak menyebabkan dia ini terbebani, karena dia tahu di balik perintah Allah, di balik sunnah Rasulullah ada kesuksesan di belakangnya. Dan yang kelima, pemirsa rahimakumullah, yakni mengembalikan segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini dua, yakni adalah banyak taat atau banyak maksiat. Bagaimana mengembalikannya kepada Allah? Apabila banyak taat, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia istiqomah dalam ketaatannya. Tidak ujub dengan ketaatannya itu, tidak sombong dengan ketaatannya, bahkan tidak riya dengan ketaatannya. Tapi manakala dia banyak maksiat, dirasa-rasa nih banyak maksiat kepada Allah atau melakukan maksiat pada masa lalu, apa yang dikehendaki Allah, dikehendakilah oleh kita taubat kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian pendengar dan pemirsa rahimakumullah, sekarang ada dua juga. Jadi mengembalikan sekarang, waktu sekarang ini ada dua kepada Allah. Pertama adalah dalam keadaan lapang, nyaman, sehat, bahagia. Apa yang dikehendaki Allah? Maka yang dikehendaki Allah kita adalah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidanakum. Maka dengan bersyukur ini, maka Allah tambah. Karena kita taat, kita bahagia, ini semua ada pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak semua yang kita inginkan kebahagiaan muncul, kesehatan itu terus istiqamah dalam kehidupan kita. Tentu ada kadang-kadang sesuatu yang sempit, sedih, ada penderitaan di situ. Maka kalau kita saat ini dalam keadaan menderita, kurang sehat, ada berbagai masalah dalam kehidupan ini, apa yang Allah kehendaki? Allah kehendaki kita bersabar. Maka dengan bersabar itu ada kebersamaan dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Maka pemirsa, sahabat Asnabil TV yang dirahmati Allah, dari 5 ini yang kita amalkan, maka akan mendatangkan kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Takwa kepada Allah, memelihara mengamalkan sunnah Rasul, tidak terkesan dengan orang lain, redha dan senang hati terhadap hukum dan ketetapan Allah, dan mengembalikan sesuatu kepada Allah, maka insya Allah kita dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.